Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was sama min nurihi nuran bihi amal huda. Sabaqal awalim fil wujudi bi khairil asma. Falikulli minhu fil haqiqati mubtada. Assalatu wassalamu ala khairil khalaiki man sama. Rasulullahilladzi jaa bihi sabilal huda. Fasallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia sedang dilanda sebuah musibah berupa banjir, khususnya di daerah Bekasi, Puncak, dan juga Sukabumi. Berbicara tentang bencana alam, dalam sains natural ada istilah endogen dan juga eksogen. Eksogen itu adalah segala sesuatu atau tenaga yang keluar dari luar bumi. Dalam Islam, ini kaitannya dengan muamalah antara manusia dan juga alam. Kemudian berbicara tentang endogen, berarti berbicara tentang tenaga yang ada di dalam bumi. Dalam Islam ini kaitannya dengan kuasa Allah, kehendak Allah terhadap seluruh makhluknya, khususnya yang ada di dalam bumi. Ada ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah terjadi suatu musibah di muka bumi ini wala fi anfusikum, tidak juga terjadi pada diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah Allah tentukan, sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz sebelum semuanya diciptakan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah saja bagi Allah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah dari Nabi Muhammad SAW. Ini kisahnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam. Suatu ketika Nabi Musa ini diangkat ke alam ruh bertemu dengan Nabi Adam. Ya Adam, Nabi Musa berkata, ya Adam, wahai Adam, antalladzi khalaqakallaha biyadih. Kamu adalah satu-satunya manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya. Nah, ini indahnya para nabi. Ketika berdialog itu diawali dengan memuji. Ya Adam, wahai Adam, antalladzi khalaqakallaha biyadih. Kamu adalah satu-satunya manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhih. Kemudian Allah tiupkan rohnya kepada jasadmu. Wa asjadalakal malaikah, dan Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepadamu. Wa askanakal jannah, dan Allah tempatkan kamu di surga. Summa akhrajtan nasa minha bidzambik. Tapi mengapa engkau melakukan dosa yang menyebabkan engkau dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi? Nah, pada intinya Nabi Musa ini protes kepada Nabi Adam. Wahai Adam, kamu adalah satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya. Kemudian Allah tiupkan rohnya kepada jasadmu. Kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Kemudian Allah tempatkan kamu di surga. Tapi mengapa engkau melakukan kesalahan, melakukan dosa yang menyebabkan anak cucumu tidak lagi dilahirkan di surga? Nabi Musa protes kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menjawab santai saja. Karena Nabi Adam adalah abul bashar, ya, bapaknya para nabi. Nabi Adam mengawali jawabannya dengan memuji. Ya Musa, wahai Musa, antalladzi istafakallaha birisalati. Kamu adalah manusia yang Allah pilih untuk menjadi utusannya. Wa kallamaka taklima, dan kamu juga yang diberikan izin oleh Allah untuk berbicara langsung dengan Allah. Afatalumuni ala amrin kataballahu alayya qabla ayyakhluqani bi arba'ina sana. Mengapa engkau memprotes, mengkritisi, menyalahkan saya, menyudutkan saya terhadap sesuatu yang sudah Allah tulis 40 tahun sebelum saya diciptakan? Jadi kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam itu bukan sebuah dosa, melainkan sebuah skenario, cerita yang sudah Allah tetapkan 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah, berbicara tentang bencana alam juga seperti itu. Memang ada kalanya bencana alam ini ulah dari tangan manusia. Ada juga bencana itu yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz, sehingga terjadilah sebuah bencana. Jadi berbicara tentang bencana alam, berbicara tentang dua hal itu. Allah punya kuasa, Allah punya izin kepada manusia untuk berkehendak. Ya, jadi dari hadis di atas ada faham yang salah. Itu adalah faham deterministik. Menganggap
segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik gejala alam maupun perubahan apapun, itu adalah kehendak Tuhan tanpa campur tangan manusia. Ini faham yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena faham ini potensi justifikasi menghalalkan yang haram, membolehkan yang dilarang. Oh, saya mencuri, oh tidak masalah. Itu sudah takdir, Allah takdirkan kamu menjadi pencuri. Saya korupsi, tidak masalah. Allah takdirkan kamu jadi koruptor. Nah, ini faham yang salah, bahaya. Kalau seperti ini tidak perlu ada surga dan neraka. Ngapain kita dihisab di yaumil akhir kelak? Ya, itu faham deterministik. Kemudian sebaliknya ada juga faham yang salah, yaitu faham naturalistik. Menganggap segala perubahan yang ada di alam ini, yang ada di dunia ini adalah sebuah gejala alam dan juga akibat tingkah laku manusia tanpa menghadirkan Tuhan. Ini jelas salah. Bagaimana mungkin Allah menguasai semuanya, menciptakan semuanya, kita menafikan Allah dalam peristiwa tersebut? Nah, ini lebih bahaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bencana alam, berbicara tentang musibah, ada lanjutan dari ayat yang saya bacakan di awal tadi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kita tidak putus asa terhadap yang luput dari kita, wala tafrahu bima atakum, dan juga supaya kita tidak sombong, tidak congkak terhadap apa yang kita dapatkan. Nah, berbicara tentang musibah di sini berarti ada dua hal yang berbeda. Yang pertama bisa berupa sebuah kenikmatan, bisa juga sebuah kesulitan. Allah kasih kenikmatan kepada kita, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kita tidak berputus asa, tidak terlalu berlarut-larut bersedih, tidak terlalu berduka cita yang mendalam sehingga lupa diri. Maka Allah kasihkan nikmat kepada kita. Kemudian sebaliknya Allah kasih ujian kepada kita, kasih kesulitan kepada kita, wala tafrahu bima atakum, supaya kita tidak lupa bahwa Allah lah yang maha kuasa, supaya kita tidak sombong, tidak congkak dalam menjalani hidup ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah berikan jabatan dan kekuasaan pada kita. Di usia muda Allah jadikan kita sebagai leader-leader yang sukses. Itu adalah sebuah takdir supaya kita tetap merasa berjiwa besar, supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak bersedih yang berlarut. Allah kasihkan kenikmatan kepada kita semuanya. Dan sebaliknya Allah kasihkan ujian, kesulitan, supaya kita tidak terlalu sombong dan terlalu congkak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Apabila ada pertanyaan atau evaluasi yang ingin disampaikan terhadap apa yang saya sampaikan, boleh tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamu minallahi alaikum warahmatullahi minhu ta'ala wabarakatuh.